Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Kebijakan Moneter. Nama anggota kelompok kami: 1. Lisa Afita NPM 005, 2. Yasmin Silviana Putri NPM 027, 3. Krisna Herdinata Pratama NPM 035, 4. Rizky Fernanda Santaji NPM 037. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam, usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional seimbang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu, namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bangsa, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Jenis dari kebijakan moneter. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan yakni 1. Monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Monetary expansive juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. Kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan risiko inflasi yang juga akan semakin meningkat. 2. Monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah suku bunga bank. Selain itu, penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah dan peningkatan persyaratan cadang bank juga termasuk cara mengurangi peredaran uang. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi negara berjalan dengan baik dan sesuai harapan. 2. Untuk menjaga stabilitas harga dan banyaknya jumlah uang yang beredar. 3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. 4. Untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. 6. Mempertahankan keseimbangan antara
kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat negara, tingkat harga. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Agar dapat mengetahui kestabilan keuangan dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disediakan untuk mengukur keberhasilan tujuan kebijakan tersebut. Berikut beberapa instrumen kebijakan moneter. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka. Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. 2. Kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, dalam kurung gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. 3. Kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas, dalam kurung kas ration. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposit, sertifikat, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak dipinjamkan. 4. Menyusun tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan menambah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau dalam kurung tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk meminjam jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Contoh kebijakan moneter. Beberapa contoh kebijakan moneter yaitu: 1. Ketika terdapat kondisi tindakan ekonomi suatu negara masih beberapa diharapkan atau belum sesuai target, maka negara menurunkan suku bunga sehingga warga mulai semakin banyak yang meminjam ke bank. Dengan meminjam tersebut, maka bank akan meningkatkan investasi yang ada di masyarakat. 2. Ketika inflasi di suatu negara terjadi, maka suatu bank sentral akan menaikkan cadangan kasnya dengan melakukan kebijakan tersebut. Maka uang yang beredar dapat dikurangi. Namun, saat negara mengalami kondisi sebaliknya, bank sentral akan memilih untuk segera menurunkan cadangan kasnya agar peredaran uang dapat bertambah. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik dan terdorong untuk meminjam uang ke bank. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.